Selamat siang teman-teman. Saat ini saya berada di taman di Banjarsari. Dan kalau biasanya dalam pengambilan video saya selalu memegangi HP saya, dan itu membuat gambarnya sering berguncang dan rasanya kurang nyaman. Jadi kali ini saya mencoba meletakkannya di atas tanah, ya, di atas rerumputan, sehingga tidak bergoyang gambarnya, ya, tidak berguncang gambarnya. Namun mungkin ini menyebabkan suara saya menjadi kurang terdengar, sehingga saya saat ini berusaha berbicara dengan volume yang lebih keras dari biasanya, daripada saat saya mengambil video dengan cara memegang HP saya. Teman-teman, saya teringat sebuah perkataan dari Yesus. Saya tidak tahu apakah perkataan ini ada di Bible, di Alkitab, atau di tempat lain. Tapi perkataannya intinya seperti ini, bahwa bumi ini diwariskan kepada mereka yang penuh welas asih jiwanya, yang dianggap sebagai orang-orang yang lemah, gitu ya. Lemah di sini artinya mereka yang tidak tergoda untuk mengambil bagiannya secara serakah di dunia ini. Karena segala hal yang kita ambil dari dunia ini secara serakah, sebenarnya itu akan mengurangi porsi kita di alam spirit, di alam ruh, ya. Mereka yang dengan passionate, dengan bergairah, berlomba-lomba untuk mendapatkan atau memperebutkan apa yang dianggap sebagai bagiannya di dunia ini, entah itu bagian harta, bagian relasi, hubungan dengan orang-orang yang dianggap penting, gitu ya. Kemudian bisa juga mencoba memanipulasi sebanyak mungkin orang untuk bisa memenuhi keinginannya, atau supaya keinginannya tercapai. Maka semakin dia bergairah, passionate di alam dunia, maka semakin sedikitlah bagiannya di alam jiwa, di alam ruh. Nah, yang dimaksud lemah di sini, yang paling lemah, yang paling hatinya paling lembut di sini adalah orang yang paling tidak bersemangat, yang paling tidak bergairah dalam urusan dunia. Pertanyaannya, apakah orang-orang seperti ini menjadi orang-orang yang malas? Tidak. Mereka akan bekerja keras, menjalankan perannya, tapi tidak akan berusaha menipu, tidak akan berusaha memanipulasi orang supaya keinginan dia tercapai. Karena dia sudah tidak memiliki keinginan selain untuk menjalankan perannya. Kalau dia kebetulan berperan sebagai seorang pengajar, seorang guru seperti saya, ya dia akan sebaik mungkin menjalankan perannya sebagai guru, sebagai pengajar. Dia tidak akan melakukan hal yang lain yang bukan perannya, hanya sekedar supaya dia mendapatkan bagian dari harta duniawi, entah itu uang, entah itu kekuasaan, entah itu kenikmatan dunia. Karena bagi orang-orang yang lembut dan lemah hatinya ini, mereka sebenarnya sudah melihat bahwa bagian dari dunia yang diperebutkan banyak orang itu tidak membawa kita kemana-mana.
sebanyak apapun harta yang coba kita perebutkan, harta duniawi, uang, kekuasaan, pengaruh, atau mungkin kenikmatan sensual, pada akhirnya akan membuat kita hampa, membuat kita kosong setelah semuanya habis. Dan bukan itu yang dicari oleh jiwa. Yang dicari oleh jiwa adalah sesuatu yang sekali didapat maka itu akan memuaskan selamanya, dan kepuasan itu tidak bisa kita peroleh dari benda-benda duniawi, dari hubungan-hubungan duniawi, dari kekuasaan-kekuasaan duniawi. Semuanya itu hanya bisa kita dapat dari hubungan kita dengan ruh, dengan diri sejati kita, dengan Tuhan. Ini mengingatkan saya pada diskusi dengan seorang teman kemarin bahwa yang dia menanyakan, sebenarnya kamu ini, dia bertanya kepada saya, sebenarnya kamu ini ateis atau apa? Kemudian saya menjawab, bagi saya orang yang ateis itu bukan orang yang mengaku ateis. Bagi saya orang yang walaupun kelihatannya dia pergi ke masjid atau pergi ke gereja atau beribadah, tetapi dalam perilakunya sehari-hari, dalam bersikap kepada teman, kepada kolega, kepada tetangga, kepada saudara, kepada anggota keluarga, itu dia tidak menunjukkan bahwa dia percaya kepada hukum konsekuensi, hukum sebab akibat, bahwa apa yang dia perbuat itu pasti ada konsekuensinya, maka orang ini ateis. Nggak perlu orang ngaku-ngaku ateis. Dan buat apa orang ngaku ateis? Biar dibilang keren atau bagaimana gitu ya? Karena menurut saya yang sekarang ini mengaku-ngaku ateis itu ya cuman biar dibilang keren saja. Tapi bagi saya ateis yang sebenarnya itu orang yang tidak percaya dengan hukum konsekuensi. Konsekuensi ini ya bisa kita melihatnya sebagai Tuhan yang keep menjaga balances, menjaga saldo kita, saldo pahala kita. Kalau kita melihatnya sebagai satu entitas yang menjaga saldo pahala dan dosa kita, ya kita bisa melihatnya sebagai Tuhan. Tetapi walaupun orang itu umumnya tidak pergi kemanapun, tidak beribadah dimanapun, atau tidak melakukan ibadah sama sekali, kalau dalam perbuatannya dia mencerminkan, dia tahu bahwa semua perbuatannya itu memiliki konsekuensi, memiliki balasan, sehingga dia berhati-hati, tidak berbuat semaunya, ya orang itu bukan ateis. Walaupun dia mungkin ngakunya ateis, tapi biasanya orang-orang yang paham konsekuensi tidak akan mengaku-ngaku ateis, walaupun mereka mungkin tidak beribadah dengan cara tertentu, sesuai dengan agama tertentu, tapi mereka tidak akan mengaku ateis. Karena pengakuan itu biasanya, dengan mengaku itu orang cuma butuh validasi gitu ya. Jadi kembali bahwa keyakinan kita itu tercermin dari tindakan kita gitu ya. Tindakan orang-orang yang percaya bahwa alam ruh lah, alam jiwa lah yang memberikan kita kepuasan sejati, itu tercermin dari perbuatannya, bahwa dia tidak akan serakah, dia tidak akan menipu, dia tidak akan memanipulasi orang untuk memenuhi keinginan dia, karena dia sudah tidak punya keinginan lain selain menjalankan perannya di muka bumi ini dengan sebaik-baiknya. Ada yang berperan sebagai guru, sebagai petani, sebagai pekerja, sebagai pemimpin, sebagai orang tua, sebagai pembantu misalnya, sebagai pegawai. Dia hanya tertarik untuk menjalankan peran itu sebaik-baiknya dan memberikan kontribusi yang sebesar-besarnya bagi kemaslahatan sebanyak mungkin orang. Itu saja keinginannya, sehingga itulah yang membuat dia puas.
Dan kepuasan itulah yang ditafsirkan oleh Yesus sebagai dunia ini. Dunia yang penuh dengan kebahagiaan itu diwarisi oleh orang-orang yang tidak serakah, orang-orang yang hatinya lembut, orang-orang yang dianggap lemah. Demikian teman-teman, terima kasih. Semoga kita bisa bertemu lagi di kesempatan berikutnya.